naik kuda sudah biasa. Koboi naik sapi baru luar biasa. Wah, ke pantai. Keren maksimal alias kermaks. Mana sapinya nurut banget lagi. Cakep. Uniknya nih, sapi-sapinya ternyata punya nama loh. Iya, nama panggilan gitu. Kalau kita kenalan aja gimana? Sapi yang dinaiki sama Kak Hermawan ini namanya Gondang. Kalau yang Kak Bian ini namanya Petro. Yang Kak Devi ini namanya Tejo. Dan yang dinaiki Kak Tova ini namanya Gondang. Lucu ya. Awas ada tangga. Wow, sapi-sapinya ternyata bisa menaiki tangga dengan mulus. Sapi putih yang dinaiki kakak-kakak ini adalah sapi berjenis peranakan Ongol, teman. Berat sapi ini 400 kg hingga 800 kg, teman. Dengan tinggi 1,5 sampai 1,8 meter. Gede juga ya. Sapi peranakan Ongol sendiri merupakan persilangan antara sapi Sumba Ongol dengan sapi Jawa. Asik, mainkan musiknya, Pak. Pak Suyatno sampai ikut joget dengan gembira gitu. Iya, Otan juga paham. Mendengarkan musik gending seperti ini juga bisa menghilangkan stres dan ketegangan. Jiwa jadi merasa tenang gitu deh. Pak Suyatno yakin musik ini akan membuat sapi jadi lebih sehat dan menghasilkan. Cara atau metode mendengarkan musik untuk hewan ternak ternyata sudah diterapkan di negara Jepang loh. Nih buktinya. Sapi-sapi ini jadi lahap makannya dan tubuhnya jadi makin montok deh. Selain musik, sapi-sapi ini juga diberikan jamu agar makin produktif. Jamu ini akan menyehatkan tubuh mereka. Rupanya sama juga seperti manusia. Sapi juga ada yang gak mau minum jamu. Menolak gitu deh ceritanya. Ayo sob, diminum jamunya agar tubuhmu selalu bugar. Ini kan demi kebaikanmu. Walah, ini kami dan paman mau ngapain ya? Hati-hati kak, ini kan bukan sapi biasa, tapi ini adalah sobat Otan yang berotot, si sapi Belgian Blue. Kalau dilihat dari tampilannya sih, kami pasti nggak akan kuat nih untuk memindahkan si sapi ke area kandang yang lain. Ayo tarik sis. Teman, sapi berotot ini kadang-kadang mempunyai otot ganda atau double muscle. Walaupun secara penampakan terlihat garang dengan otot yang besar, namun sapi ini memiliki sifat yang jinak dan tidak temperamental. Tapi tetap saja tuh, kami kewalahan mengatur si sapi. Apalagi kalau bukan karena bobotnya yang berat. Kami. Duh kami, Otan panggil kok diam saja sih. Mentang-mentang lagi asik perawatan mani-pedi. Lupa deh sama Otan. Teman, sobat Otan juga suka perawatan kuku seperti yang dilakukan kami loh. Gak percaya? Ini nih si sapi Belgian Blue yang mau ikutan mani-pedi. Seekor sapi harus rutin dirawat kuku kakinya teman, supaya sapi dapat berdiri dengan sempurna. Saat berdiri, sapi bertumpu pada kuku-kukunya, bukan pada telapak kaki. Sehingga jika kukunya tidak dirawat, sapi akan kesulitan bergerak. Parahnya, kuku yang tidak rapi bisa bikin sapi jadi cedera. Wah, kami mau kemana tuh? Sampai didampingi 2 bodyguard segala. Jangan-jangan tas yang dibawa kami itu adalah uang. Wih, Sultan mau beli sapi nih kayaknya.
Walah, ternyata Otan ketipu teman. Tas itu bukan berisi uang, tapi alat untuk mencukur bulu sapi si Belgian Blue ini. Cukur bulu bukan sekedar untuk mempercantik tampilan si sapi saja loh. Untuk Belgian Blue, dengan dicukur bulunya begini, bikin ia tidak kepanasan saat cuaca terik. Bakteri dan kuman juga jadi tidak mudah menempel pada tubuh sapi. Terus, kalau otot-otot sapinya terlihat, akan lebih mudah memantau perkembangan. Selamat datang di Kepulauan Derawan. Lebih tepatnya di Pulau Kakaban, Kalimantan Timur. Wih, indah banget ya. Danau Kakaban ini merupakan tempat hidup ribuan ubur-ubur. Ukurannya juga beragam. Ada yang gede banget, sampai yang imut-imut kayak Otan. Berenangnya pelan-pelan ya teman-teman. Jangan sampai kesenggol ubur-uburnya. Gawat, ubur-uburnya kesenggol. Loh, kok nggak panik kak? Bukannya ubur-ubur bisa menyengat jika disentuh? Oh iya, ubur-ubur di Danau Kakaban ini kan beda. Mereka nggak menyengat, alias stingless teman. Itulah keistimewaan mereka. Jadi ceritanya begini teman-teman. Jutaan tahun lalu, Danau Kakaban terbentuk dari rembesan air laut dan hujan. Sobat-sobat Otan ini terjebak di dalamnya dan kemudian beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Mereka pun berevolusi dan kehilangan sengatnya. Salah satu faktornya adalah tidak adanya predator alami yang bisa dijumpai di laut atau di habitat aslinya. Cakep! Pantesan kalian tumbuh subur di danau ini. Paman, Otan mau diajak kemana sih? Pelan-pelan dong Paman. Kalau kapalnya kebalik gimana? Otan kan nggak jago berenang. Wih, pamannya ngejaring apa tuh? Itu kan ubur-ubur. Wah, paman ini ternyata nelayan ubur-ubur. Beda di Danau Kakaban, beda juga di pantai Menganti Kebumen, Jawa Tengah. Pada musim kemarau, banyak ubur-ubur yang datang di perairan ini. Dan paman-paman ini menjadikan sobat Otan yang satu ini sebagai komoditas tangkapan laut selain ikan. Tuh lihat, baru sebentar sudah banyak ubur-uburnya. Wih, gede-gede banget. Ayo paman, tarik terus. Berbeda dengan ubur-ubur di Kakaban ya. Ubur-ubur ini bisa melepaskan sengat. Makanya, untuk memindahkannya harus hati-hati. Biasanya diangkat pada bagian kepala atau badan ubur-ubur. Wih, banyak banget ya ubur-uburnya. Terus diapain ya? Nah, pantai ini merupakan salah satu lokasi pengolahan ubur-ubur terbesar di Indonesia loh. Di tempat ini, ubur-ubur akan diolah untuk kemudian diekspor ke beberapa negara di Asia. Ayo paman, harus segera diolah. Tubuh sobat Otan yang satu ini kan 95% terdiri dari air. Jadi nggak bisa terlalu lama di udara terbuka. Jadi gampang hancur. Itu sebabnya mereka perlu diawetkan dengan larutan garam seperti ini. Selain sebagai bahan makanan, kandungan kolagen yang tinggi pada ubur-ubur juga membuat sobat Otan ini digunakan sebagai salah satu bahan baku produk kecantikan. Cakep! Jangan tertipu dengan bentuknya yang cantik dan anggun ya teman. Meski terlihat tidak berbahaya, ubur-ubur memiliki sengat yang digunakan untuk menangkap mangsa sekaligus pertahanan diri terhadap predator. Sobat Otan yang satu ini memiliki nematosis pada bagian surai atau tentakel ubur-ubur. Bentuknya seperti kapsul yang berisi semacam jarum suntik yang penuh dengan racun. Ketika mendapat rangsangan atau ancaman dari luar, jarum beracun ini akan ditembakkan dari tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya bisa mencapai 180 km per jam loh. Atau 100 kali lebih cepat dari kecepatan peluru senapan. Wih, cepet banget ya. Kamu kok enak banget ya sob. Kerjaannya cuma berenang sama makan.
Kalau ada yang mendekat langsung disengat. Jangan galak-galak sih, Sob. Loh. Kok ubur-uburnya dimakan? Nanti kesengat loh mulutnya. Sob, emang kamu gak takut sariawan apa? Nah, ternyata penyu memang predator alami ubur-ubur, teman. Rahang yang kuat dan keras membuat sengat ubur-ubur gak mempan deh. Kirain sengaja lawan kamu, Sob. Ternyata kau juga kalau ketemu penyu. Tempat apa ini? Kok gelap banget sih? Wah, cahaya apa itu? Indah sekali. Apakah Otan berada di alam lain? Maaf ya teman-teman, Otan mulai ngelantur nih. Ini kan wahana ubur-ubur yang ada di SeaWorld Indonesia. Wih, cantik-cantik banget ya. Apalagi dengan cahaya-cahaya tambahan warna-warni gini, makin kelihatan anggun kamu, Sob. Di tempat ini terdapat beberapa jenis ubur-ubur loh. Kita mulai dari sobat Otan yang satu ini nih. Ada moon jellyfish alias ubur-ubur bulan. Sobat Otan ini sendiri punya ukuran maksimal sekitar 40 cm. Nah, itu ada lagi makan tuh. Karena tubuhnya yang transparan, kita bisa lihat mana ubur-ubur yang sudah makan, mana yang belum deh. Keberadaan ubur-ubur di laut ternyata juga bisa menjadi ukuran kondisi ekosistem laut loh, teman. Semakin banyak kita menemui ubur-ubur di laut, berarti ekosistem lautnya tidak sehat. Soalnya, sobat Otan ini bisa bertahan dan tumbuh subur jika kandungan asam di laut meningkat. Kandungan asam ini bisa berasal dari berbagai sumber, salah satunya dari limbah atau sampah yang mencemari laut. Bahkan bukan tidak mungkin kalau suatu saat nanti laut kita ini cuma ada ubur-ubur aja loh kalau kita tidak bisa berhenti mencemari lautan. Kamu sih emang lucu dan gemesin, Sob. Cuma kalau lautan isinya kamu semua, nggak asik ah. Yang ini sih favoritnya Otan nih, Catostylus mosaicus atau dikenal dengan blubber jellyfish. Nah, kalau teman-teman sering dengar cerita ubur-ubur yang suka menyengat di pantai-pantai, ya ini pelakunya. Cuma jangan disalahin juga ya, mereka kan bukan perenang aktif. Mereka cuma mengikut arus laut aja. Meski begitu, ubur-ubur bisa berenang dengan menggetarkan badannya. Cara ini juga dipakai biar bisa menangkap makanan. Oh iya, penghuni laut yang ini nggak punya otak loh. Mereka itu cuma punya jaringan saraf yang terletak di kulit. Jaringan saraf ini yang membantu ubur-ubur merasakan perubahan lingkungan sehingga bisa dengan cepat meresponnya. Teman, usia ubur-ubur tidaklah lama loh. Cuma sekitar 6 bulan hingga 1 tahun aja. Wah, kesian banget ya kamu, Sob. Di habitat aslinya, meski jumlahnya banyak, kehadiran ubur-ubur tidak sepanjang tahun, teman, alias musiman. Tapi kok di tempat wisata ini teman-teman bisa lihat ubur-ubur setiap saat? Ternyata tempat ini sudah bisa membudidayakan ubur-ubur, teman. Bahkan menjadi yang pertama kali di Indonesia yang berhasil membudidayakan ubur-ubur di luar habitat aslinya. Cakep! Kita lihat cara budidayanya. Pertama, cek kualitas airnya, mulai dari kandungan oksigen, temperatur suhu, hingga kadar asam dan kadar garamnya. Baru deh setelah itu masukkan ubur-ubur dewasanya. Karena sulit membedakan jenis kelamin ubur-ubur, makanya harus ditempatkan sejumlah ubur-ubur sekaligus, atau sekitar 30 hingga 50 ekor. Setelah itu bisa kita masukkan deh media tanamnya. Bisa menggunakan akrilik, batu, atau media lain.
Ubur-ubur sendiri berkembang biak secara seksual dan aseksual, teman. Secara seksual, ubur-ubur jantan akan membuahi telur yang dihasilkan oleh ubur-ubur betina. Setelah telur berhasil melepaskan diri dari induknya, mereka akan mencari tempat keras untuk berkembang. Nah, kayak di media tanam ini nih. Di sini, mereka akan berkembang menjadi polip. Setelah beberapa bulan, polip akan mencapai fase larva Evira. Pada fase ini, Evira akan lepas dari permukaan dan mulai mengembangkan tentakelnya hingga akhirnya berbentuk mangkuk. Baru kemudian berkembang menjadi medusa atau ubur-ubur dewasa yang lucu-lucu seperti ini. Fase berkembang biak yang unik menjadi salah satu kunci kelangsungan hidup ubur-ubur. Woi, kayak sih pakai apa tuh? Trendy banget maskernya. Jadi tetap kelihatan cantik walau pakai masker. Otan juga mau dong, Kak. Tapi ini bukan masker dari bahan ubur-ubur kan? Mentang-mentang tubuh ubur-ubur transparan. Masker transparan ini terbuat dari bahan termoplastik, teman. Sedangkan ubur-ubur, seperti yang udah Otan kasih tahu di awal, terdiri dari air. Masker transparan ini juga dilengkapi dengan kipas elektrik dan filter 3 lapis. Cara kerja masker ini cukup unik. Kipas sebelah kiri akan menyedot oksigen, sedangkan kipas satunya membuang karbon dioksida. Jadi kipas ini punya peran penting, teman. Kalau dibandingkan dengan sistem pernafasan ubur-ubur, kulit sobat Otanlah yang berperan. Ubur-ubur menghirup oksigen dengan kulitnya. Di sekujur tubuh mereka terdapat rongga yang digunakan untuk bernafas. Wih, cakep!